Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Aqil. Intolaqna fi wafdin fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Aqil pernah bersama rombongan, kemudian fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan tersebut hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun minna. Kemudian dari sebagian rombongan kami, kata Abdurrahman bin Aqil, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ila sa'alta rabbaka mulkan kamulki Sulaiman." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak minta kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, mulkan, sebuah kerajaan, kamulki Sulaiman, seperti kerajaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal yang wajar apabila seorang pengikut, apalagi mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada pemimpinnya, apalagi seorang pemimpin yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, bahkan disebut adalah Sayyidur Rasul, disebut juga dengan Habibullah, disebut juga adalah Sayyidul Anbiya. Hal yang wajar kalau seorang pengikut bertanya kepada pemimpinnya, kenapa tidak engkau minta sesuatu, kerajaan atau kekayaan seperti yang dimiliki atau yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang menjadi pertanyaan sebagian dari sahabat tersebut. Rasul menyampaikan la'ala li sahibikum, dengan sifat tawaddu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wahai sahabat atau saudara-saudaraku semua, afdalu indallahi min mulki Sulaiman, bahwasanya apa yang diberikan Allah kepadaku itu mungkin sudah lebih utama dari apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Saking tawaddu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai saudaraku, wahai sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneruskan kalimatnya, innallaha lam yat'as nabiyyan illa a'tahu da'watan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kalimatnya, innallah, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yab'ats nabiyyan, tidak mengutus seorang nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali a'tahu da'watan, kecuali diberikan doa yang mustajabah. Doa yang mustajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabat beberapa doa yang diberikan kepada beberapa nabi. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminkum man ittakhadha biha dunyahu fa'utiha. Salah satu doa yang mustajab yang diberikan Allah kepada nabinya, sebagai contoh yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, faminkum man ittakhadha biha dunyahu fa'utiha, yaitu mustajabahnya dalam berdoa minta kaitan dengan harta dan dunia.
dan itu pun diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun yang perlu kita ketahui pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun nabi-nabi terdahulu diberikan doa yang mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nabi-nabi terdahulu tidak pernah mempergunakan dengan sembarangan. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan atau mendapatkan doa yang mustajabah kaitan dengan dunia. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dunia yang didapatkan oleh beliau itu diperuntukkan berjalan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk dakwah bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Seandainya doa itu diberikan kepada kita, mungkinkah kita akan seperti itu? Inilah kehebatan dari para nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seandainya diberikan doa mustajabah dengan kaitan dengan duniawi, kemudian harta sudah terkumpul, begitu harta terkumpul, maka apa yang semula yang kita inginkan, pengen bersedekah ataupun yang lain, itu kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Harta yang kita miliki kadang sudah tidak bisa dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kedua yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat, wa minhum man da'aiha ala qaumihi idza asawhu fa'ulifu. Bahwasanya ada doa yang mana doa itu adalah doa sebuah kutukan atau doa kaitan dengan yang diberikan kepada kaumnya. Sebagai contoh doa yaitu adalah yang melaknat kepada kaumnya. Sebagai contoh yaitu adalah doa-doa, mungkin ada doanya Nabi Musa, doanya Nabi Nuh, ataupun nabi-nabi yang lain. Doanya benar-benar mustajabah tatkala kaumnya sudah tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang nabi tersebut langsung berdoa dengan doa yang mustajabah sehingga kaumnya pun bisa dilaknat, bahkan bisa tenggelam. Itulah nabi-nabi terdahulu yang dicerminkan atau diberitahukan kepada para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap nabi itu diutus ke dunia ini itu semuanya diberikan kaitan dengan doa yang mustajabah. Yang bikin kaget dari para sahabat, utamanya Abdurrahman bin Aqil, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha a'tani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watan, memberiku sebuah doa, yaitu doa yang mustajabah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataba'tuha, tapi aku menitipkan doaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda rabbi, kepada Tuhanku. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebejat apapun umatnya, dari zaman tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada sampai pada saat ini, sebejat apapun umatnya, doa itu tidak pernah diberikan, doa yang mustajabah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtabatuha, namun menitipkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ini yang menjadi kagetnya para sahabat Abdurrahman bin Aqil, yaitu adalah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatku kelak tatkala sudah di hari kiamat. Luar biasa. Seorang rasul, seorang pemimpin, sayyidul anbiya wa sayyidul mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mana beliau tidak pernah menghiraukan dirinya sendiri, tidak menghiraukan keluarganya, bahkan yang diingat adalah umatnya atau kaumnya. Bahkan doa yang mustajabah pun itu dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya kelak di yaumil qiyamah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sudah seberapa jauh pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah aja menyimpan doa yang mustajabah itu untuk umatnya kelak di yaumil qiyamah. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, kita aja jarang untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang beranggapan sudah bersolawat, yaitu tatkala melaksanakan sholat, padahal solawat dalam sholat merupakan rukun dalam sholat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita berikan? Rasa terima kasih apa yang kita akan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa, utamanya kepada seorang kaum perempuan. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selamanya seorang perempuan akan menjadi budak sampai detik ini. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naif bagi kita apabila lisan kita itu tidak mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita sebagai umatnya itu sudah mendapatkan jaminan, yaitu doa mustajabah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah dalam satu tempat di masjid yang ada di kota Arab, di Jazirah Arab, yaitu kota yang namanya Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada sebuah tulisan yang sangat luar biasa yang harus kita, kalau kita baca, bahwasanya syafaati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk siapa? Untuk lil kabair, lil kabair, untuk orang-orang umatku yang banyak dosa. Itu ada tulisan di masjid yang ada di Masjid Nabawi. Maka naif bagi kita kalau kita tidak mau membalas apa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Setidaknya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikutin apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak secara pribadi kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini, amal ibadah apa yang bisa kita jagakan untuk bisa bertarung atau bisa untuk suan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal ibadah apa yang bisa kita tangguhkan kelak di saat kita sudah hadir, sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ibadah-ibadah kita pada saat ini tidak sama dengan ibadah-ibadahnya orang soleh yang terdahulu. Ibadahnya kita sudah kacau. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin akan menjadi syafaat bagi kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bisa melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dalam mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.